Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan hari ini Senin 23 Februari 2026 diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada momen tertentu hidup ini mungkin bisa sangat menyenangkan. Terlebih ketika kita mengalami banyak keberhasilan dan pencapaian atas studi, kerjaan, usaha, keluarga, dan hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai dan kasihi. Namun, pada momen lain, mungkin kita juga dapat mengalami betapa hidup ini sangat melelahkan, di mana bapak-bapak harus lelah mencari nafkah setiap hari, ibu-ibu harus lelah mengurus anak dan suaminya setiap hari, anak-anak harus lelah belajar, kita harus lelah menempuh jalan yang macet, dan ada banyak yang dapat menimbulkan kelelahan di dalam diri kita. Kita sadar bahwa kita tidak dapat memilih salah satu. Bahkan mungkin kita sering mengalami kedua-duanya berbarengan. Pertanyaannya, mengapa hidup ini bisa menjadi sangat melelahkan dan menjengkelkan? Bukankah hidup ini adalah karunia Tuhan yang harus dijalani dan pantas untuk disyukuri? Mungkin ada banyak masalah yang dapat membuat hidup kita terasa melelahkan. Bisa saja itu terjadi karena ada orang-orang tertentu yang tidak senang jika kita berhasil. Kita harus akui bahwa faktor penyebab itu tidak selalu hadir dari luar diri kita. Sedikit banyaknya itu semua pasti dapat mengganggu segala pekerjaan dan segala rencana kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang dilihat dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Orang Israel pada zaman dulu juga berkata demikian. Mereka bangga sebagai bangsa pilihan Allah. Ternyata mereka mengalami pembuangan ke Babilonia selama 50 tahun karena dosa mereka. Mereka mengalami berbagai macam penderitaan dan kesusahan. Semua itu membuat mereka lelah dan membuat tersandung mempersalahkan dan kecewa kepada Tuhan seperti dikutip di ayat yang ke-27. Mereka terkurung dalam segala sesuatu yang sedang berkecamuk di hatinya. Mereka tidak sanggup untuk menerima berita bahwa Tuhan akan segera melepaskan mereka dari segala kelelahan dan penderitaannya. Menjawab keluhan itu melalui Nabi Yesaya, Tuhan berkata, "Kamu mengalami kehidupan yang melelahkan itu justru adalah kesalahanmu, karena kamu melupakan Tuhanmu dan kuasanya yang hebat." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jawaban Tuhan atas kelelahan umatnya Israel justru dilanjutkan dengan mengatakan, "Kamu lebih memikirkan nasibmu sendiri, lalu mencari pertolongan kepada yang lain, seakan-akan Tuhan tidak berkuasa menolong dan mengatasi masalahmu." Lanjut dikatakan firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Perkataan ini mengingatkan Tuhanlah yang berkuasa memimpin dan mengatur hidup kita dan seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang pertama,
Kita tidak perlu cepat-cepat mempercayakan segala masalah dan cepat-cepat mencari solusi kepada yang lain di luar Tuhan, seperti dikutip di 1 Korintus 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Jangan hanya melihat 100% kepada masalah, tapi fokuslah dan lihatlah 100% hanya kepada Allah yang sanggup menolong. Yang kedua, agar kita tidak terlalu cepat menyalahkan pihak lain jika ada masalah yang menimpa kita. Kita tidak perlu berputus asa. Kuasa, kasih, dan pertolongan Tuhan itu jauh lebih besar dari segala kesalahan apapun yang ada pada kita dan di sekeliling kita. Dia senantiasa selalu siap sedia menolong dan menguatkan kita, sekalipun hidup ini sering terasa melelahkan, asalkan kita sungguh-sungguh berjalan, berlari, dan tetap setia menantikannya. Seperti apa kata Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna." Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang sungguh menguatkan hidup kami, yang menguatkan iman kami, yang kembali menegakkan semangat dan rasa percaya diri kami untuk menjalani kehidupan ini. Engkaulah Tuhan penolong kami yang sejati. Tidak ada yang lain seperti Engkau. Oleh firman-Mu Tuhan yang telah Engkau perdengarkan pada hari ini, biarlah kami tetap senantiasa setia menantikan pertolongan-Mu, bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami dan memberikan jalan untuk dapat lepas dari segala kelelahan dan kesesakan yang menerpa hidup kami. Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas, rencana, dan pekerjaan mereka dalam satu hari penuh ini. Biarlah Engkau yang memelihara dan menyertai dan memberikan yang terbaik dari semua apa yang diperjuangkan. Engkau berkati jemaat-Mu, berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang dirawat dalam perawatan dan penyembuhan dan pemulihan. Engkau semakin memulihkan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau sebagai tabib yang agung, mengangkat sakit penyakit itu dari tubuh mereka dan memberikan harapan yang baru dan iman yang teguh bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai mereka. Engkau memberkati jemaat kami Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau tambahkan sukacita, hikmat, kebijaksanaan, dan iman yang teguh, agar lewat pertambahan umur yang mereka telah dapatkan dan terima daripada-Mu, nama-Mu semakin dimuliakan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.